Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri. Saya nama Anissa Hati, mahasiswa FPL, NIM 0503 7908, Universitas Terbuka Bengkulu, semester 6 tahun 2025, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan ini selaku mahasiswa diberi tugas berpraktek oleh dosen atau tutor mata kuliah manajemen pelayanan publik oleh Ibu Mariani Oktaviana Rena, MAP. Video praktek ini dengan bahasan solusi inovatif dan strategi implementasi pelayanan publik berdasarkan teori pelayanan publik secara kreatif, sistematis, dan berbasis teori. Maka saya memilih tema sistem pelayanan digital pada pemerintahan Desa Air Dingin, Kecamatan Kota Potenkau, Provinsi Bengkulu. Sebelumnya, Desa Air Dingin ini berdasarkan profil desa atau sejarah desa. Air Dingin ini berdiri sejak tahun 1950 dan sekarang sudah tahun 2025. Berarti Desa Air Dingin ini sudah berusia atau berumur 75 tahun. Adapun pemerintahan atau kepala desa yang sudah menjabat sampai sekarang sudah ada 10 priorisasi. Pertama, Depati Hamzah tahun 1950, 1998, Pati Sapiri tahun 1998, 1966, Pati Gung Sulaiman tahun 1966, 1984, Ikhwan Sam tahun 84, 1992, 1992, Iswan Mazuki periode tahun 1902, 2000, Emir Sulaiman tahun 2000, 2007, Maskur Ihsan tahun 2013, Pak Ridwan 2013-2019, penjabat Kades yaitu dari PNS Bapak Martadinata Esos 2019-2021. Dan yang terakhir yang maksud saya sekarang ini periodenya Bapak Alvin Aidi NLV tanggal 5 April 2021 sampai dengan 12 April 2029 yang akan datang. Adapun demografi Desa Air Dingin mempunyai luas wilayah 18,36 hektar yang mempunyai jumlah penduduk 1011 orang atau 1011 jiwa, kepala keluarga sebanyak 255 kepala keluarga. Desa Air Dingin mempunyai tempat lokasi yang strategis yaitu di titik 0 ibu kota Kabupaten Kau yaitu Bintuhan, di mana Desa Air Dingin sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasar Sau dan Pasar Baru, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bandar, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukabandung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kepala Pasar. Selama ini pelayanan administrasi surat menyurat kepada warga Desa Air Dingin maupun terhadap institusi pemerintah daerah, stakeholder yang ada yang selalu berhubungan atau berinteraksi bersama dengan Desa Air Dingin di bawah tahun 2021 itu masih bersifat manual atau konvensional. Maka pada pemerintahan Kepala Desa Alfian Aidi NLP tahun 2021 ini, seiring dengan kemajuan teknologi, Desa Air Dingin melalui Kepala Desa menggagas disampaikan dalam musyawarah desa untuk pengadaan aplikasi Digides. Digides ini seperti yang ada di Pulang, yaitu Digital Desa. Digital Desa ini adalah merupakan pelayanan administrasi secara digital. Adapun pelayanan digital itu ya, yang pertama adalah semua surat-surat yang dibutuhkan warga desa maupun pemerintah, organisasi, BUMN dan lain-lain, misalnya surat keterangan usaha, surat keterangan kematian, surat
keterangan bersih diri, surat keterangan tidak mampu dan sebagainya. Kalau kita rekap itu ada sekitar 50-an jenis surat yang ada dalam aplikasi yang digunakan oleh warga desa maupun pemerintah. Pelayanan via online ini dengan cara warga sudah mempunyai HP Android, lalu mengklik aktivasi Digides Air Dingin, maka akan tersambung dengan admin desa. Secara otomatis warga desa bisa via HP menyampaikan keperluan surat menyurat yang diinginkan, lalu tanda tangan surat tersebut sudah barcode elektronik yang ditandatangani oleh kepala desa. Pihak pengambilan surat bisa kami PDF-kan, di-online-kan ke warga desa dimanapun ia berada, atau juga warga desa bisa langsung datang ke kantor desa untuk mengambil surat keperluan warga desa tersebut. Maka pelayanan ini, surat menyurat ini berkisar 5 menit. 5 menit sudah jadi. Yang kedua, Digides Digital Desa Administrasi Pelayanan Online ini mempunyai fitur-fitur layanan. Pertama, fitur administrasi. Yang kedua, fitur pelayanan. Yang ketiga, fitur perpajakan. Yang keempat, fitur bansos. Yang kelima, ada website profil desa. Sudah itu ada fitur Android mobil untuk warga. Sudah itu ada aplikasi Android untuk warga bisa menyampaikan usaha-usahanya, atau kios Digides untuk usaha warga. Bisa kita lihat di aplikasi Digides ini. Nah, ini aplikasinya. Ini aplikasinya nih. Nanti ini aplikasi Digidesnya. Ini aplikasi Digidesnya. Ini fitur-fiturnya ada umum ya. Ini umum, buku peraturan desa, buku keputusan kepala desa, inventaris, tamu, kas desa ya. Lanjut penduduk. Nih, penduduk ada buku induk penduduk, klasifikasi data penduduk, sampai dengan buku penduduk sementara, KTP dan KK warga. Ada semua sini. Rekap jumlah penduduk ada. Lalu di bagian keuangan, ini fiturnya ada APBDes desa, RAP, buku kas umum, kas membantu, buku bank desa. Di bidang pembangunan ini ada RKP, ada buku kegiatan pembangunan, inventaris, dan kader pemberdayaan masyarakat. Sudah itu kelembagaan. Ini kelembagaan ada BMA Adat, ada BPD, ada Badan Usaha Milik Desa Karang Taruna, Kelompok Karang Taruna Wanita, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LVM, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, dan manajemen lembaga lainnya. Pelayanan digital ini bisa kita lihat analisis umumnya, keturunan desa ya, keputusan desa, terus turun ke bawah ada administrasi penduduk. Nah, ini jumlah penduduk Desa Ringin ini ada 5 jalan ya, nih Jalan Merdeka Utara, Merdeka Barat, Jalan Habib Alwi, Baitul Islam, Jalan Hasim Asari, Kampung Masjid, Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ini sudah terdata jumlah penduduk yang tempat tinggalnya di wilayah Jalan Jenderal Sudirman berapa nih, ada 57,8%, Kampung Masjid ada 19,6%, Jalan Merdeka Barat ada 14%, Hasim Asari Palembang 10%, Baitul Islam 10%. Dan ini analisa data penduduk. Nah, data penduduk ini bisa dilihat dari umur ya. Dari umur ini berapa jumlahnya sudah ada semua di dalam aplikasi Digital Desa Air Dingin. Ini masih keuangan, masih kelembagaan. Lalu di pelayanan online. Nah, ini pelayanan online-nya bisa dilihat untuk mengambil surat. Ini surat-suratnya. Ini umum, misal surat keterangan usaha yang saya sebut tadi ya. Nah, ini sudah berapa banyak yang mengambil, ada di sini. Nih. Nah, ini surat keterangan usaha. Kita buka ya contohnya ya. Nah, ini surat keterangan usaha yang sudah kita online kan kepada warga pelayanannya. Ya, banyak lagi ya.
banyak lagi keperluan keluarga. Misal surat keterangan kematian ada ya, tidak mampu juga ada. Nah itu. Lanjut berikutnya ada website desa ya. Nah ini website desa. Website desa terkait dengan berita-berita kegiatan desa. Nah ini kita lihat ya, ini yang pernah diterbitkan, kita lihat ini. Nah ini panen jagung ya. Ya. Nah, kita lihat, nah ini yang seluruh berita yang sudah ada ya. Nah nih ini web desa. Nah ini web desa Erdingin, berita-berita desanya ya. Ada semua kegiatan ibu panen jagung, PKK, ini pembagian BLT, ini pelayanan kesehatan terpadu untuk warga desa. Nah ini saat tanam, ini pelayanan pos remaja ya, pos kesehatan remaja atau anak-anak. Ini kegiatan Karang Taruna, bola voli. Ya, jadi sudah berjalan sejak tahun 2021 ya. Jadi kegiatan-kegiatan desa selalu kita update di PID ya, informasi desa. Nah ini sosialisasi dari Bank Mandiri yang berada di Kampung Masjid Desa Erdingin ya. Nah ini MBG ya, penyampai MBG ya. Ini pembangunan talut sebelah kantor desa ya, Sungai Erdingin. Nah ini cukup banyak kegiatan-kegiatan warga desa Erdingin yang sudah dilaksanakan ya dari tahun 2021 sampai sekarang. Kita update terus ya berita-beritanya terkait di sosial, pelatihan. Ini pelatihan di Bengkulu dulu ya, ini pelatihan ya, pelatihan PKAD ya, pemerintahan desa. Oke, saya kira itu untuk kegiatan-kegiatan pelayanan di Gides Desa. Desa. Jadi Digital Desa ini merupakan salah satu program untuk merevolusi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Konsep Digital Desa merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan percepatan pembangunan perekonomian. Dalam hal ini saya selaku mahasiswa di mata kuliah manajemen publik ini mengambil beberapa teori. Yang pertama, teori yang disampaikan oleh Osborne dan Gabler dalam konsep reinventing government, pelayanan publik perlu mengedepankan prinsip kewirausahaan, pemanfaatan teknologi dan orientasi pada hasil untuk menciptakan tata kelola yang lebih adaptif dan inovatif. Yang kedua, saya memakai teorinya Den Haag dalam bukunya New Public Service (NPS) menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan yang transparan, partisipasif, dan berfokus pada kebutuhan warga. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada tingkat pemerintahan desa, yaitu Desa Erdingin, yang sebelumnya menerapkan sistem pelayanan manual sebelum tahun 2021. Kini telah bertransformasi menuju pelayanan berbasis digital atau elektronik. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan komitmen desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan, namun juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat warga desa. Video berpraktek yang tampil ini merupakan dokumentasi langsung dari penerapan sistem pelayanan digital di pemerintahan Desa Erdingin, sekaligus memaparkan inovasi strategi informasi yang digunakan. Transformasi pelayanan digital ini selaras dengan teori-teori ahli yang ada di zaman modern sekarang ini. Implementasi sistem pelayanan digital ini merupakan bentuk penerapan prinsip tersebut. Melalui digitalisasi, proses pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh warga tanpa batas ruang dan waktu.
Strategi implementasi yang dilakukan meliputi penguatan instruktur teknologi, pengembangan aplikasi layanan, latihan aparatur desa, serta penyusunan standar operasional prosedur pelayanan yang mendukung efektivitas pelayanan terbaik. Dengan adanya proyek ini diharapkan para pemirsa dapat memahami bagaimana inovasi pelayanan digital diterapkan secara langsung sekaligus memperoleh wawasan praktis untuk mengembangkan sistem pelayanan publik yang lebih modern dan berkelanjutan. Dokumentasi ini juga menjadi contoh konkret bagaimana proyek pelayanan publik dapat diimplementasikan dalam konteks pemerintahan desa di desa ini secara kreatif, sistematis, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah manajemen pelayanan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.